Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Agus Setiawan dengan NBI 1422000127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum mekanika fluida dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Ali Aziz STMT. Baik, untuk yang pertama yaitu uji pipa gesek. Untuk praktikum yang pertama pada praktikum mekanika fluida di sini itu uji kerugian pipa gesek, di mana di sini ada instalasi atau gambar alat uji pipa geseknya. Belum mendapatkan data, ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan pada saat praktikum atau melakukan percobaan. Di mana yang pertama itu menyiapkan alat. Untuk alat yang pertama yaitu pompa. Pompa digunakan dalam mendukung pelaksanaan percobaan, yaitu satu unit pompa sentrifugal dengan kapasitas maksimum 6 meter kubik per jam. Yang kedua yaitu motor listrik. Motor listrik digunakan untuk menggerakkan pompa. Kemudian rotameter berfungsi untuk kapasitas atau debit air. Yang kemudian manometer berfungsi untuk mengukur perbedaan tekanan air. Yang kemudian pressure gauge atau pengukur tekanan. Di sini adalah untuk mengukur tekanan yang terjadi pada masing-masing pipa. Kemudian termometer untuk mengukur suhu air. Kemudian setelah menyiapkan alat-alat, hal yang harus dilakukan yaitu mengikuti prosedur atau langkah-langkah pengujian. Terdapat langkah 1 sampai dengan langkah ke-6. Untuk langkah yang pertama yaitu reservoir diisi air sampai pada batas ketinggian permukaan air tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum pompa dihidupkan, semua globe valve dalam keadaan terbuka kecuali gate valve pada pipa discharge dari pipa dalam keadaan tertutup. Hal ini bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya penekanan tiba-tiba dari laju aliran pada saat pompa mulai dihidupkan sehingga dapat merusak instalasi. Untuk langkah kedua yaitu hidupkan pompa atau saklar di dalam posisi on, menghidupkan saklar. Kemudian secara perlahan-lahan gate valve atau katup ya dibuka hingga laju aliran stabil. Laju aliran dapat diamati pada pipa kaca. Di sini akan terlihat apakah masih terdapat gelembung-gelembung udara pada alirannya. Jika sudah tidak ada, maka globe valve pada pipa bypass ditutup, sedangkan globe valve pada pipa-pipa yang lain dalam keadaan terbuka. Dilakukan pengamatan pada ukuran tiap-tiap tempat yang telah ditetapkan. Langkah ketiga yaitu setelah aliran bebas gelembung, laju aliran dipompakan diatur dengan memutar gate valve sesuai dengan jumlah atau kapasitas laju aliran yang telah ditentukan. Kemudian langkah keempat, mengamati hasil pengukuran pada pressure gauge di tiap-tiap tempat yang telah ditetapkan untuk mengetahui perbedaan tekanan. Kemudian langkah yang kelima, buka gate valve secara bertahap hingga batas maksimal. Berapa laju aliran maksimum yang hanya diperlukan untuk pipa lurus sepanjang jarak yang telah ditetapkan, serta berapa tekanan maksimum yang terjadi di sepanjang pipa lurus tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu melakukan percobaan yang sama pada pipa kedua, pipa ketiga, dan yang keempat. Kemudian setelah mengikuti prosedur atau langkah-langkah prosedur tadi, akan didapatkan data. Yaitu di sini ada P1, P2, dan Q, di mana data tersebut didapat dari hasil percobaan tadi. Di mana ada 3 percobaan. Yang pertama yaitu bahan katup 1 putaran, yang kedua 3 putaran, dan yang ketiga
bukaan full atau seluruh, di mana P1, P2 dan Q di sini untuk memiliki angka yang berbeda-beda. Nah, di mana untuk pipa 3 diameter pipanya adalah 17 mm, pipa yang keempat diameternya 21 mm, dan pipa yang kelima diameternya 27,2 mm. Kemudian setelah didapatkan data tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dicari atau dihitung. Nah, di sini perhitungan data, hal yang harus dicari yang pertama itu menghitung kecepatan rata-rata V, yang kedua angka Reynolds RE, kemudian faktor gesek F, kemudian harga kekasaran pipa gesek D, dan yang terakhir adalah menghitung kerugian gesek pada pipa uji atau HL, head cost. Yang pertama itu mencari kecepatan rata-rata atau V. Mana rumus untuk mencari rata-rata di sini adalah VQ per A. Sehingga untuk V-nya mendapatkan hasil sebesar 1,908 meter per sekon. Untuk angka Reynolds RE V kali D per V mendapatkan hasil 37.725,05, karena R ini lebih besar daripada 2300 sehingga dapat disebutkan aliran tersebut ada aliran turbulen. Kemudian menghitung faktor gesek atau F, yaitu 0,3164 dibagi dengan RE maka 0,25. RE ini dimasukkan, kemudian menghasilkan 0,022. Kemudian harga kekasaran pipa per D. Jadi E-nya sama dengan 0,0001 kali D, sehingga dalam MKA menghasilkan 1,7 kali 10,8 MKA atau 6,6929 kali 10,8 kerugian gesek atau head cost-nya, yaitu P1 bagi P bagi row di sini tambah V1 pangkat 2 plus GZ1 sama dengan P2 per row plus V2 bagi 2 plus GZ2 plus HL. Sehingga HL-nya atau kerugian pipa gesek dihasilkan dari 1,84 adalah MKA. Kemudian dari hasil perhitungan tadi dimasukkan dalam tabel sini, didapatlah data atau tabelnya. Untuk perhitungan pipa gesek untuk 1, 3 dan full-nya menggunakan cara yang sama, rumus yang sama juga, sehingga tabelnya didapatkan seperti ini. Untuk di tabel satunya bukaan satunya 0,00433, bukaan tiganya 0,0043, dan untuk bukaan fullnya 0,00466. Satuannya meter kubik. Untuk delta P-nya untuk bukaan 1 1378,9, bukaan 3 22.068, untuk fullnya 1308,9. Untuk kecepatannya satuannya meter per sekon, bukaan pertama yaitu 0,0908, bukaan ketiga 1,983, untuk bukaan fullnya 2,054. Untuk RE-nya bukaan 1, 3 dan full sama, yaitu 37.725,05. Untuk E-nya juga sama, bukaan 1, 3 dan full 6,6929 kali 10 pangkat min 7. Untuk HL-nya untuk bukaan pertama itu 1,344, untuk bukaan ketiga 2,075, untuk bukaan fullnya 1,383. HL-nya bukan memiliki hasil yang berbeda-beda, karena HL di sini dipengaruhi oleh delta P atau hasil dari P1 kurangi P2, sehingga HL yang berbeda-beda. Pipa selanjutnya menggunakan cara yang sama juga, hitungan sama, sehingga
dapat disimpulkan setelah menganalisa hasil perhitungan data praktikum. Didapat perubahan yang tetap pada analisa untuk pipa tetap, tetapi debit aliran dibuat berbeda. Hasil analisa diperoleh angka Reynolds dan nilai faktor gesek menurun, tetapi hasil kerugian gesek tak. Pada analisa berikutnya, yaitu diameter pipa dibuat semakin besar dan debit aliran dibuat tetap, maka diperoleh hasil angka Reynolds menurun dan nilai faktor geseknya meningkat. Tapi nilai kerugian geseknya juga tidak tentu. Kemudian untuk praktikum yang kedua itu pipa sentrifugal. Di sini adalah alat atau gambar instalasi alat uji pipa sentrifugal. Sama seperti pipa gesek tadi, sebelum mendapatkan data ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama ukur digunakan untuk mengukur ketinggian air. Yang kedua head technometer untuk mengukur putaran poros elektromotor. Kemudian voltmeter untuk mengukur perubahan voltase. Kemudian ampermeter untuk mengukur perubahan arus listrik. Kemudian yang terakhir itu regulator voltase listrik untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Dan sama seperti tadi, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Di sini ada langkah sebelum dan langkah saat pengujian. Untuk sebelum pengujian yaitu mempersiapkan peralatan yang digunakan instalasi pompa, kemudian membersihkan peralatan pengujian, dan mengisi air cukupnya, memeriksa ada tidaknya kebocoran pada sambungan instalasi, kemudian memeriksa alat pengukur regulator voltase listrik, dan alat menunjukkan manometer, voltmeter, dan tachometer. Kemudian switch harus pada off dan gate valve pada pipa harus tertutup rapat. Kemudian switch di on kan, gate valve dibuka sedikit demi sedikit hingga gelembung udara habis seperti pipa gesek tadi. Nah, kemudian yang terakhir ada pengujian dapat dimulai. Kemudian di sini adalah saat pengujian. Pada saat pengujian yang pertama itu putaran poros pompa dicoba pada 3 macam putaran, yaitu 2700 rpm, 2800 dan 2850 rpm. Tiap putaran tertentu tersebut gate valve sedikit demi sedikit ketinggian air dalam bak atau reservoir atas dan bawah dapat menunjukkan oleh indikator ketinggian permukaan air. Kecepatan poros di atas masing katup gate valve ada 0,1, 1,5, 2,25, 3,35, 4, 4,5 dan 5 putaran. Dan mencatat yang harus dicatat di sini yaitu besarnya voltase dalam unit, besarnya arus listrik, tinggi permukaan air. Nah, tinggi permukaan air di sisi hisap AS yang tadi adalah HD, yang kemudian yang S head status discharge atau HD, kemudian head status HS, kemudian tekanan discharge atau PD. Selesai pengujian, gate valve tutup, switch di off kan, fluida dibuang, kemudian alat-alat dikembalikan. Kemudian setelah melakukan pengujian didapatkan data hasil pengujian sebagai berikut. Bukaan katup sama seperti tadi, katup satu putaran, 3 putaran atau full atau 7,5 putaran. Jadi di sini sama 220, ampernya juga sama 1. Jadinya untuk yang putaran 1 10, putaran 3 12, putaran yang full 14. Untuk HS-nya sama 29,5, untuk PD-nya untuk bukaan katup 1 1,2, untuk bukaan 3 0,8, bukaan fullnya 0,2. Untuk L atau panjang pipanya sama 155,5 cm. Untuk wear-nya untuk pipa yang pertama, untuk bukaan katup yang pertama 3,5, untuk pipa 3 putaran 4, untuk putaran full 5. Untuk L wear-nya
4,5 untuk putaran 1, putaran 3-nya 6, dan putaran yang fullnya 7,5. Setelah mendapatkan data sama seperti tadi, yaitu melakukan perhitungan data. Nah, di sini data-data yang harus dihitung dan dasar teori yang pertama yaitu adalah kapasitas teoritis, kemudian kapasitas nyata, kemudian kapasitas aliran, kemudian head loss, kemudian di sini pada pipa pada head loss-nya yaitu ada pipa suction, kemudian ada pipa discharge, kemudian pompa, kemudian daya pompa hidrolik, kemudian gaya motor atau NMTR, kemudian daya mekanik, kemudian efisiensi pompa. Hal tersebut yang harus dihitung setelah mendapatkan data. Yang pertama itu kapasitas teoritis, di mana QT 8/15 kali akar 2 G per 2. Sehingga dihasilkan di mana T 90 derajat. Kemudian QT1 dihasilkan 0,0754, untuk QT3 0,01189, untuk kit yang fullnya yaitu 0,0749. Kemudian mencari kapasitas nyata 90 derajat biar itu untuk Q1-nya mendapatkan 0,00407, untuk Q3-nya mendapatkan 0,00638, untuk Q full-nya yaitu 0,0938. Kemudian mencari kapasitas aliran pipa atau DS sama dengan DT sama dengan IN sama dengan 6,0254 meter. Mana rumusnya yaitu V1 4/11 I per 3. Hingga di sini untuk VS1-nya 7,99, VS3-nya 12,6, VS full-nya 18,53. Dan menghitung head loss, mana rumusnya yaitu S sama dengan 0,4 sama dengan LS sama dengan 1,5 meter. Density atau row-nya yaitu 99,648 kg. Viscositasnya yaitu 0,8532 kali 10 watt. Min 3 kilogram per meter ton. Di sini ada dua yaitu pipa section dan pipa sectionnya untuk pipa sectionnya yang pertama itu mencari RE. Setelah RE ketemu dari F, mencari F, kemudian mencari HLS1 dan HLS2. Setiap angka di sini adalah berkaitan satu sama lain sehingga harus dihitung secara runtut. Untuk hasil akhirnya yaitu delta HLS dengan HLS1 plus HLS2 hingga menghasilkan 39 untuk bukaan katup yang pertama. Untuk bukaan katup 3 dan full menggunakan cara yang sama, menggunakan bukaan katup yang sama, menggunakan cara yang sama. Untuk bukaan katup 3 dan full cara yang sama, sehingga untuk yang bukaan 3-nya menghasilkan 70,179, untuk bukaan yang fullnya menghasilkan 20,79. Untuk pipa discharge-nya VD sama dengan VS sama seperti tadi, menghitung RE, F, kemudian HL1 dan HL2. Hingga untuk yang bukaan satunya menghasilkan 5,992, untuk bukaan 3 yang sama caranya menghasilkan 14,148. Untuk bukaan fullnya dalam cara yang sama sehingga menghasilkan 29,37. Kemudian menghitung head pompanya
Head pompa di sini rumusnya adalah HP VDR min PSR. V air plus VD2 kuadrat VSR kuadrat per 2G plus HS plus HD plus sigma HL. Sehingga untuk bukaan ratup yang pertama yaitu menghasilkan 1,989, untuk bukaan ketiga menggunakan juga menghasilkan 4,384, untuk bukaan yang fullnya cara yang sama sehingga menghasilkan 9,015. Kemudian daya pompa hidrolik WHP sama dengan gamma kali G kali H per 75 kali HP. Untuk bukaan WHP-nya menghasilkan 1,06 HP. Untuk bukaan katup 3 dan bulat menggunakan cara sama. Untuk katup 3 bukaan 3 WHP-nya 3,21. Untuk yang full 11,23. Dan gaya motor yaitu E kali I kali cos theta. Gaya motornya menghasilkan 0,236 HP. Ini daya mekanik yaitu hasil dari gaya motor dikalikan dengan daya mekanik itu sendiri, sehingga menghasilkan 0,2289 HP. Mungkin mencari efisiensi pompa, di mana ini WHP tadi itu daya pompa hidrolik dibagi dengan Nmax atau daya mekaniknya yang dikalikan 100%, sehingga bukaan yang satu menghasilkan 4,63%, bukaan duanya menghasilkan 16,3%, bukaan tiganya menghasilkan atau bukaan fullnya menghasilkan 49,6%. Sehingga hasil dari perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel. Tabel di sini terdapat bukaan katup satu putaran, 3 putaran, dan full atau 7,5 putaran, dengan RPM-nya sama 2,250. Untuk yang pertama 250, untuk yang kedua 2,468, untuk yang ketiga 2,565. Di sini terdapat data kapasitas nyatanya, daya Nmax-nya, daya motornya, efisiensi pompa, head pompa, dan daya hidrolik. Angka ini didapat dari hasil perhitungan di atas tadi. Kemudian setelah perhitungan didapatkan dalam tabel, yang terakhir adalah kesimpulan dari tiap-tiap percobaan. Untuk yang pertama yaitu uji kerugian gas aliran fluida, yaitu pada hasil pengolahan data dan analisa menunjukkan bahwa pada saat debit aliran semakin besar maka akan mempengaruhi nilai kerugian gesek pada pipa. Akibatnya akan terjadi penurunan tekanan dalam pipa. Dan untuk kesimpulan pompa sentrifugal, yaitu pada hasil pengolahan dan grafik hubungan head pompa dan debit aliran membuktikan bahwa tinggi rendahnya head pompa dipengaruhi oleh bukaan katup dan debit aliran. Karena bila bukaan katup semakin besar maka akan berpengaruh pada debit aliran, sehingga semakin besar debit aliran nilai head pompa akan semakin menurun. Pada hasil data grafik hubungan efisiensi dengan alat aliran membuktikan bahwa semakin besar debit aliran maka efisiensi pompa akan semakin menurun. Sekian presentasi dari saya. Tidak ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.